Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kesayangan kita semua, YouTube RSN Utuban, featuring dengan Al Uswah. Kembali di acara edukasi pendidikan kesehatan RSN Utuban dan Al Uswah. Untuk hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Ustadz Imam Syarifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Imam ini salah satu Ustadz di Rumah Sakit NU Tuban ya. Jadi di Rumah Sakit NU ini ada beberapa fasilitas, yaitu salah satunya ada fasilitas Ustadz dan Ustazah. Nah, untuk kali ini sebelumnya jangan lupa dulu kita subscribe ya channel YouTube kita. Jangan lupa juga like, share, dan komen yang bagus-bagus. Siap? Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Selanjutnya adalah kita akan membahas hari ini terkait tentang bagaimana sih anjuran untuk orang yang sedang sakit ya. Untuk pertanyaannya sekarang, apa saja sih kewajiban pasien saat berada di rumah sakit, khususnya dalam hal ibadah? Ya. Terkait kewajiban pasien selama berada di rumah sakit yang khususnya dalam hal ibadah adalah tetap melaksanakan ibadah, khususnya sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah perintah agama dan wajib dilakukan, tidak ada alasan meninggalkan sholat 5 waktu, entah dia sakit ataupun dalam perjalanan. Hanya saja di dalam syariat memberikan kemudahan tata cara pelaksanaannya dari sholat 5 waktu tersebut. Adapun pelaksanaannya akan kita jelaskan setiap pasien satu persatu atau secara individu dengan keluarga, atau kita menjelaskannya secara umum di setiap kamar pasien. Oh gitu. Ya. Nah, terkait sholat tadi, karena yang wajib memang yang terutama adalah sholat 5 waktu itu tadi ya tadi ya. Nah, tata cara bersucinya itu bagaimana? Kalau untuk orang sakit kan kadang memang agak sulit nih untuk bersuci. Nah, itu gimana caranya? Terkait pasien, tata cara bersucinya pasien di saat sakit ini berbeda dalam keadaan situasi dan kondisinya pasien. Karena sebagian dari pasien kita itu ada orang sakit tanpa memakai gelang infus, ada sebagian dari pasien memakai gelang infus, atau ada sebagian pasien dalam keadaan mutanajis, yaitu dalam memakai alat kateter tadi, mutanajis. Adapun pasien secara umum adalah tata cara bersucinya sebisa mungkin dia berwudu. Selama tidak ada udzur dalam pemakaian wudu, diusahakan memakai wudu. Jika tidak bisa berwudu, maka diganti dengan tayamum. Jika tidak bisa bertayamum, disinilah kemudahan dari syariat, yaitu sholat menghormati waktu. Masya Allah. Maka dikarenakan ada beberapa syarat dari sahnya sholat tadi yang belum dilaksanakan selama sakit. Masya Allah. Begitu mudahnya sebenarnya Islam itu ya tadi ya. Karena walaupun dalam keadaan sakit, walaupun tetap diwajibkan, tapi kita diberi kemudahan untuk pelaksanaannya, termasuk dari tata cara bersucinya tadi. Kalau memang tidak bisa berwudu, bisa bertayamum. Kalau memang nggak bisa berwudu maupun bertayamum, tetap bisa untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu tadi. Gitu. Nanti ketika pulang ke rumah dan dia sembuh dan sehat, maka sholatnya wajib diqadha. Gitu. Yang kita paham otomatis sholat yang di saat dia di rumah sakit namanya sholat lihurmatil wakti, sholat li faqdi tahuren. Kalau dalam kitab fikih demikian, li faqdi tahuren, sholat dalam keadaan tidak sempurnanya dalam bersuci. Gitu ya. Namun tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Tetap wajib. Untuk selanjutnya sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin ada anjuran bagi pasien yang ada di rumah sakit yang dirawat inap mungkin dalam hal ibadah, anjuran dari Ustadz Imam terkait anjuran kita dari rumah sakit RSN Utuban terhadap kepada pasien kita di rumah sakit, manfaatkan selama berada di rumah sakit
dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktunya dengan memperbanyak baca sholawat, memperbanyak baca zikir, istighfar, ataupun membaca Al-Quran. Karena pada saat waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat dan kebesarannya untuk hambanya. Karena pasien yang saat dia sakit berada dalam lingkup mahabbahnya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu fa in sabara falahur ridha wa la in sakhata falahus sukhut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika cinta kepada suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Jika hamba tersebut bersabar atas ujiannya, maka Allah ridha. Namun sebaliknya, jika kita tidak bersabar atas ujiannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga murka terhadap hamba tersebut karena nggak sabar atas ujiannya. Maka ketika di saat sakit, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah merenungi, muhasabah diri selama masa sehat. Karena seseorang akan merasakan kenikmatan sehat di saat dia dalam keadaan sakit. Seperti itu. Ya. Untuk yang terakhir Ustaz, mungkin bisa dikatakan sebagai kesimpulannya, apa hikmahnya saat sakit itu, Ustaz? Nah, hikmah yang bisa diambil ketika sakit itu apa? Hikmah yang kita dapat di saat kita sakit seperti kita pula, karena kita nggak mungkin sehat terus. Iya. Pernah juga kita sakit. Hikmah yang paling besar di saat kita sakit adalah kita memahami bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah dan Allah yang maha kuasa. Dan ini adalah sir ubudiyah, rahasianya ubudiyah seorang hamba terhadap Tuhannya. Kita akan merasakan kelemahannya kita di saat kita sakit. Kita akan merasakan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sakit. Dan kita akan meyakini betapa besarnya Allah terhadap kita, betapa cintanya Allah kepada kita melalui hikmah dari sakit tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana kita belajar arti dari kesabaran. Karena Al-Quran memberikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan diakhiri dengan kalimat wabasyiris sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap para hambanya, mulai dari diuji dengan rasa takut, rasa lapar, rasa pacaklik, ataupun dengan dirinya sakit saat itu. Dan Allah memuji dengan ucapan wabasyiris sabirin. Maka berbanggalah, berbahagialah bagi mereka yang bersabar. Dari hikmah dari yang besar adalah bagaimana kita bisa bersabar dalam keadaan ujian tersebut. Makanya kita manfaatkan ketika kita sakit, kita ambil hikmah yang paling besar, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah nggak harus sholat, ibadah sakit sabar juga bagian dari ibadah. Karena ibadah hati di situ. Maka menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita merasa lemah dan Allah yang maha kuat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Imam atas waktunya sudah diluangkan untuk memberikan informasi terkait ibadah ketika sakit dan lain-lain tadi yang sudah disampaikan. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga bisa mencerna apa yang disampaikan. Jika memang belum masih ada yang perlu ditanyakan, bisa komen di channel YouTube kita ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like juga. Nah, sebelumnya sebenarnya di RSNU Tuban juga disediakan alat untuk bersuci, yaitu salah satunya adalah tayamum. Nah, ini adalah ada kotak tayamum ya. Nanti kalau di RSNU Tuban kita juga sediakan kotak tayamum ini yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk beribadah ketika sakit. Nah, sekian dari kami. Tetap pantengin terus channel YouTube kesayangan kita semua, channel YouTube RSNU Tuban featuring dengan Al-Uswah, dan kita akan kembali lagi di materi-materi selanjutnya di dalam program edukasi pendidikan kesehatan RSNU Tuban dan Al-Uswah.
Saya akhiri dari saya dan Ustadz Imam. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.